Baiklah nak ya, kita mulai di pertemuan ke-7 ini ya dengan bab 4 yaitu demokrasi di Indonesia. Nah, demokrasi di Indonesia ini kita awali dengan konsep dan prinsip demokrasi dengan indikator demokrasi. Yang harus kalian pahami ya, demokrasi ini bukan hanya ada di dalam pemerintahan, tapi demokrasi ini bisa dijadikan sebagai sikap hidup kalau sekarang ini. Jadi, demokrasi ini jangan hanya dihubungkan dengan negara, tapi juga dihubungkan dengan sikap hidup dan budaya daripada warga negara di suatu negara. Nah, yang akan Ibu jelaskan di sini adalah perkembangan daripada konsep demokrasi. Kita mulai yang pertama, ya, pengertian demokrasi secara etimologis, ya, atau secara bahasa. Demokrasi itu kalau berdasarkan bahasa dari bahasa Yunani yang kalian sering dengar, demos dengan kratos, ya. Yang demos artinya rakyat, kemudian kratos artinya kekuasaan atau pemerintahan. Jadi secara etimologis atau secara bahasa ya, berarti demokrasi itu adalah demos kratien atau demokratos yang berarti pemerintahan atau kekuasaan di tangan rakyat. Nah, ini pengertian yang paling mendasar secara bahasa. Nah, ini pengertian yang mendasar secara bahasa. Kemudian yang kedua itu pengertian demokrasi secara terminologis. Artinya, pengertian demokrasi berdasarkan kurun waktu yang disampaikan oleh seorang pakar yang paling terkenal di dunia itu adalah demokrasi yang paling populer pengertiannya itu yang dinyatakan oleh Abraham Lincoln pada tahun 1863, di mana dia menyatakan bahwa demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang ini populer sekali sampai dengan sekarang. Kemudian yang ketiga itu adalah demokrasi itu sebagai bentuk pemerintahan. Nah, demokrasi sebagai bentuk pemerintahan di mana pemerintahan itu dipegang oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat. Demokrasi dalam suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat. Tapi kemudian ya, saat ini ya, demokrasi itu berkembang menjadi bukan bentuk pemerintahan lagi, tapi dia berkembang menjadi sistem politik. Nah, ini yang dikenal dengan demokrasi sebagai sistem politik, dan Indonesia menggunakan sistem politiknya adalah demokrasi. Itu artinya demokrasi itu ya dilakukan, ditentukan oleh mayoritas wakil-wakilnya, dan wakil-wakil ini ya dipilih secara efektif oleh rakyat melalui pemilihan yang berkala, dan dalam pemilihan tersebut adanya kesamaan politik dan kebebasan politik. Kemudian kesempatan yang sama untuk setiap orang di dalam berpolitik, kemudian menggabungkan diri dalam organisasi secara sukarela. Sedangkan yang terakhir adalah kalau dia sebagai sistem politik berarti ya keputusan pemerintah ya keputusan pemerintah bisa mereka pengaruhi secara individu untuk mereka yang punya kepentingan dalam hal pengambilan keputusan. Jadi kalau kita lihat demokrasi sebagai sistem politik, itu berarti ya kita tidak menggunakan demokrasi secara langsung, tapi demokrasi dengan menggunakan perwakilan. Perwakilan kita itu kita wakilkan kepada wakil-wakil kita yang kita pilih melalui pemilihan. Dan pemilihan itu harus memenuhi azas kesamaan politik dan kebebasan politik. Dan orang yang ikut dalam politik tersebut harus bisa menggabungkan dirinya secara sukarela, dan dia bisa mempengaruhi keputusan pemerintah yang mempengaruhi keuntungan untuk pribadinya sendiri. Itu yang akan terjadi kalau demokrasi sebagai sistem politik. Nah, sekarang yang terakhir adalah demokrasi sebagai sikap hidup. Ibu bilangnya, awalnya demokrasi itu sebagai bentuk pemerintahan. Kemudian dia berubah menjadi sistem politik. Kemudian yang terakhir dia menjadi sebagai
sikap hidup. Nah, ini yang ingin kita pahami. Makanya kata Ibu tadi, kita bicara demokrasi bukan hanya bicara negara, tapi bagaimana demokrasi itu kita jadikan sebagai sikap hidup. Partisipasi warga negara yang sudah dewasa dalam membentuk nilai-nilai yang mengatur kehidupan. Nilai demokrasi mendukung pemerintahan yang demokrasi. Jadi maksudnya ya, demokrasi itu harus ada dan harus ada dalam diri setiap warga negara dan harus menjadi sikap hidupnya. Jadi sikap hidup demokrasi yang dalam demokrasi itu sikap hidup yang demokrasi itu harus ada di dalam diri setiap orang yang ada di Indonesia. Jadi kalau kalian tidak punya sikap demokrasi, ya, sikap demokrasi nanti Ibu jelaskan lagi di bagian prinsipnya, ya. Prinsip demokrasi apa Bu sikap demokrasi itu nanti kita jelaskan di bagian prinsipnya. Nah, yang berikutnya kita akan bicara tentang nilai-nilai. Nah, nilai-nilai demokrasi. Minimal ya, nilai-nilai demokrasi ini ada di dalam diri kalian, yaitu kalau menyelesaikan persoalan secara damai dan sukarela, kalaupun ada perubahan juga secara damai, pergantian kekuasaan misalnya pergantian ketua kelas juga secara damai, teratur. Jadi tidak ada yang istilahnya ketua kelas sampai 6 semester. Nah, pergantian penguasaannya secara teratur. Kemudian tidak menggunakan paksaan, malah menggunakan paksaan itu kalaupun ada hanya sesedikit mungkin. Kemudian menghargai dan memberikan pengakuan terhadap keanekaragaman. Ini nilai-nilai yang harus kalian punya supaya bisa mengembangkan sikap demokrasi. Kemudian menegakkan keadilan, memajukan ilmu pengetahuan dalam artian berbagi ilmu kepada semua orang, itu bagi. Kemudian pengakuan dan penghormatan pada kebiasaan. Nah, ini prinsip demokrasi. Nah, ini prinsipnya ya. Prinsip demokrasi itu ada. Prinsip demokrasi itu sebenarnya kalau kita terjemahkan ada 3, tapi kalau dilihat dari teorinya dia punya 2, kebebasan, persamaan, kedaulatan. Itu artinya yang dimaksud dengan kebebasan atau persamaan itu sebenarnya 2 hal yang berbeda. Bebas itu berarti kita memberikan ya kebebasan kepada semua orang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan hak yang harus dia punya atau sesuai dengan HAM-nya. Ya, tapi bebas di sini, nah kalian harus bedakan antara bebas liberal dengan bebas Pancasila. Kalau bebas liberal itu tanpa batas, selama dia tidak merugikan orang lain. Itu saja. Jadi kalau bebas liberal itu batasannya hanya HAM, seperti itu. Selama dia tidak mengganggu hak orang lain atau HAM orang lain. Tapi bebas di dalam demokrasi Pancasila itu beda. Bebasnya selain dibatasi oleh HAM, dia juga dibatasi yang namanya oleh aturan agama. Nah, aturan adat dan aturan kesopanan yang lainnya. Jadi itu yang harus kalian pahami. Kemudian persamaan. Persamaan berarti kita memperlakukan semua orang tanpa diskriminasi. Seperti itu. Tanpa diskriminasi, tanpa melihat status sosialnya, tanpa melihat keadaan ekonominya, tanpa melihat inteligensi kualitinya. Jadi kita memperlakukan semua orang itu sama. Seperti itu. Itu yang dinamakan adil. Memberikan sesuatu hal kepada orang lain sesuai dengan hak yang harus dia terima. Nah, kemudian yang terakhir adalah kedaulatan rakyat. Berarti kita memberikan kekuasaan kepada orang tersebut ya untuk memilih apa yang menjadi pilihannya tanpa paksaan. Nah, inilah prinsip demokrasi yang harus kalian jadikan budaya di samping dengan nilai demokrasi tadi. Jadi kalau nilai demokrasi digabung dengan prinsip demokrasi, kalian sudah punya sikap demokrasi. Itu yang dinamakan dengan sikap demokrasi. Nah, sikap demokrasi ini beda dengan kalau kita bicara sistem politik. Jadi, kalau kita bicara demokrasi, negara bisa punya sistem politik yang demokrasi. Tapi, negara itu belum tentu demokrasi. Jadi, negara demokrasi itu kalau dia menjalankan prinsip dan nilai demokrasi di dalam kehidupan bernegara. Itu dinamakan negara demokrasi. Tapi kalau sistem politik demokrasi itu artinya negara tersebut menggunakan sistem perwakilan dalam hal menentukan keputusan-keputusan negara. Itu yang disebut dengan sistem politik. Jadi
negara yang sistem politiknya demokrasi belum tentu negaranya demokrasi, tapi negara yang sistem politiknya non demokrasi belum tentu negara itu bukan negara demokrasi. Jadi negara yang sistem politiknya non demokrasi bisa menjadi negara yang demokrasi. Seperti itu anak ibu, karena sekarang ini demokrasi itu sudah menjadi sikap hidup. Nah, kemudian indikator demokrasi yang menyatakan bahwa negara itu sudah menjadi negara itu sudah menjadi negara demokrasi, kemudian sudah punya sistem politik yang demokrasi, itu ada indikatornya, yaitu kalau misalnya hak warga negara adanya kesetaraan dan terjamin. Kemudian institusi-institusi pemerintahnya representatif dan akuntabel, jadi bisa mewakili dan bisa dipercaya. Kemudian masyarakatnya demokratis atau sipil. Masyarakat demokratis atau sipil dalam artian masyarakatnya sudah punya sikap demokrasi dalam artian nilai dan dalam artian prinsip. Itu yang dimaksud dengan indikator demokrasi. Jadi kita melihat antara negara dengan sistem politik demokrasi dengan negara yang demokrasi. Indikatornya adalah ini. Paham? Ada 3 ini. Masyarakatnya yang sudah demokrasi atau sipil. Oke, ada pertanyaan sampai di sini?